أبلغ الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan maju panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tajwid As-Salsabil Asy-Syafi pada bab ke-31. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma'rifatil wuquf. Bab penjelasan mengenai pengetahuan terhadap waqaf-waqaf dalam Al-Quran. Nah, berarti di sini yang akan kita bahas mengenai apa? Kata di mana kita akan berhenti. Nah, terbagi menjadi berapa? Nanti kita akan bahas. Berapa macamnya bagus kita berhenti dan berapa kita tidak boleh berhenti. Nanti disebut. Beliau berkata, wa ba'da an ta'rifa an tujawwida la budda an ta'rifa waqfan wabtida. Setelah engkau mengetahui membaca dengan bertajwid, la budda, maka seyogyanya, sepantasnya, seharusnya anta arifa waqfan wabtida. Engkau juga mengetahui pembahasan mengenai waqaf dan ibtida. Sebagaimana tajwid memberikan keindahan terhadap suatu bacaan, karena dengannya bacaan menjadi indah. Maka waqaf dan ibtida memberikan makna, pemaknaan yang indah terhadap bacaan tersebut. Ini tajwid memberikan apa? Keindahan bacaan. Waqaf tidak memberikan keindahan makna. Maka semuanya harus dipelajari. Tidak cukup hanya indah bacaannya, tapi harus juga indah maknanya. Baik. Kemudian dalil untuk mempelajari atau dasar daripada mempelajari waqaf dan ibtida ini disebutkan beberapa asar berikut ini. Yang pertama, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi ta'rifi ilmi tajwid. Daripada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjelaskan mengenai ilmu tajwid, maka beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid itu adalah engkau membaca Al-Quran dengan memberikan hak mustahak setiap huruf. Tajwid al-huruf. Maka kita telah pelajari hak-hak atau sifat itu ada sifatnya lazimah, ada sifatnya tidak
lazimah. Nah, kita telah menjelaskannya ya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf. Jadi tajwid tidak berhenti hanya pada pengetahuan mengenai makhraj dan sifat, tapi harus wa ma'rifatu al-wuquf dan mengetahui seluk beluk waqaf, berhenti. Itu baru sempurna namanya ilmu tajwid. Baik. Dan asar yang kedua an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau berkata, laqad ishna burhatan min dahrina, dan sungguh telah kami hidup berapa masa dalam kehidupan kami, wa inna ahadana la yu'tal imana qabla Quran. Dan sungguhnya di antara kami, sahabat-sahabat maksudnya, salah seorang di antara la yu'ta, benar-benar diberikan keimanan sebelum diberikan Quran. Wa tanzilu suratu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surah-surah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuta'allamu halaluha, maka surat tersebut dipelajari halalnya, wa haramuha, apa yang menjadi haram dalam keterangan surah tersebut, wa amruha, apa menjadi perintah dalam surah tersebut, wa zawajiruha, apa yang menjadi larangan dalam surah tersebut, wa ma yambaghi ayyuqafa indahu minha, dan apa yang sepantasnya harus kita berhenti pada surat tersebut daripada bacaannya. Berarti Nabi menjelaskan nggak? Menjelaskan? Berarti ini dasar daripada dalil waqaf dan ibtida. Baik. Kemudian secara definisi waqaf secara bahasa al-habsu, menahan, al-kafu, berhenti. Dan secara istilah adalah ibaratun an qat'is sawti an akhiril kalimati zamanan yutanaffasu fihi adatan biniyati isti'nafil qira'ah la biniyatil i'radi anha. Itu adalah ungkapan yang menunjukkan pemberhentian suara pada akhir kata yang dibaca beberapa saat untuk mengambil nafas. Dengan niat apa? Berhenti kemudian melanjutkan bacaan, bukan niat untuk meninggalkan bacaan. Baik. Kemudian waqaf ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada disebut waqaf ikhtibari. Apa? Ikhtibari. Yang kedua waqaf intirari. Yang ketiga waqaf ikhtiyari. Jadi ada 3. Lanjut sudah nih. Apa? Ada ini salah. Ikhtibari, kemudian ikhtiyari, kemudian intirari. Ini ikhtibari, artinya waqaf dalam kondisi guru menguji muridnya. Apakah murid tersebut ini bisa membaca kata tersebut dalam kondisi waqaf atau tidak bisa? Jadi guru sedang menguji. Hukumnya boleh-boleh saja. Karena guru ingin mengetahui sampai mana kadar pengetahuan muridnya yang selama ini yang ajar. Apakah ia telah mengetahui cara berhenti di situ atau belum? Kalau belum maka ia ajari. Kalau sudah mengetahui maka dia diapresiasi. Contohnya waqaf pada wal abdu
bil abadi. Bagaimana cara wakaf di huruf dal yang terakhir ini? Ayo. Bil abad. Ini dua qalqalah harus terbaca. Qalqalahnya ba sebelum huruf dal yang kita tempati berhenti, dan qalqalahnya huruf dal ketika kita berhenti. Ini dua qalqalah berdampingan, satu sugro, satu kubro. Wal abadu bil abad. Baik, itu ikhtibari. Kemudian intirari. Waqaf intirari ini terjadi ketika bacaan terpaksa untuk diberhentikan dalam beberapa kondisi. Misalnya apa? Bersin, ngantuk, menguap. Ini terpaksa kita berhenti. Karena kalau bersin, kalau mau ditahan, berhenti juga. Nguap, mau ditahan, tetap berhenti. Ngantuk, mau ditahan. Terkadang orang ngaji tertidur. Ini banyak wakaf intirari. Karena terpaksa, kondisi yang maksa kita berhenti. Ada juga karena sempitnya nafasnya atau habisnya nafasnya. Tapi dalam kondisi nafas ini dilihat apa? Dilihat. Misalnya kalau ini ayat dari sini sampai di sini, dan ada beberapa tempat di mana tempat ini misalnya bagus untuk berhenti. Tapi dia melanjutkan bacaannya hingga kehabisan napas di tempat ini, yang mana bacaannya tidak bagus untuk berhenti. Maka ini tidak boleh. Dalam musabaqah ini dikasih angka wakaf tidaknya 0. Mengapa? Karena di sini banyak tempat bagus untuk berhenti tapi tidak berhenti. Maka kehabisan napas itu dilihat. Kalau masih nafasnya bisa diatur, maka carilah tempat yang bagus untuk berhenti baru berhenti. Kalau yang tidak ada tempat yang bagus untuk berhenti, itu namanya sudah terpaksa beneran itu. Maka tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja banyak tempat bagus berhenti di sini, kemudian meninggalkan ini dan berhenti di sini, ternyata maknanya jelek, maka dinilai tidak sepantasnya begitu. Dan tidak dianggap baik karena banyak tempat yang bagus untuk berhenti. Jadi begitu kalau permasalahan pernapasan ya. Tidak semuanya berhenti karena habis nafas itu nilainya bagus. Kapan nilainya jelek? Kalau ada banyak tempat yang bagus berhenti di sebelumnya, ternyata dia berhenti di sini yang bermasalah, maka di sini nilai wakafnya di 0. Baik. Itu wakaf apa? Intirari. Nah, sekarang wakaf ikhtiyari yang menjadi pilihan pembaca. Ikhtiyarnya pilihan kan? Boleh memilih. Saya mau berhenti atau tidak. Tapi yang melakukan ikhtiyari ini adalah orang yang telah bisa berbahasa Arab. Minimalnya bisa i'rabnya. Minimal. Itu paling minimal. Kalau nggak bisa ya ikuti aja tanda wakaf dalam Quran. Jadi kalau mau ikut tanda wakaf bukan ikhtiyari namanya. Ikhtiyari adalah pilihan sendiri. Nah ini ditentukan tempatnya. Jadi ikhtiyari adalah orang yang bisa memilah-milih mana wakaf ibtida yang bagus. Dia bisa meng-i'rab. Oh di sini bagus, ini sudah sempurna sifatnya, sudah ada fa'il fi'ilnya, maf'ulnya, sudah ada mubtada khobarnya. Itu minimal, itu paling minimal sedikitnya. Sudah bisa memilih apabila dia sudah bisa mengetahui pengetahuan tentang i'rabnya.
Baik. Dan dia biasanya yang ikhtiari ini adalah orang yang sudah bergelut dalam bahasa Arab, misalnya tafsir, penguasaan ilmu tafsir. Nah, maka dia akan terbiasa memilah-milih tempat yang bagus. Karena dia akan ini melihat, oh ini penafsiran kalau di sini bagus, kalau di sini tidak. Tidak bagus. Baik. Kalau tidak, maka kita mengikuti apa yang menjadi ketetapan ulama, ada tandanya. Baik. Yang pertama, di sini mana nih tadi? Pembagian wakafnya di sini, innal wuqufa arba'un. Sesungguhnya wakaf itu terbagi dari 4. Yang macam ada ikhtiar di sini. Yang 4 ini ada termasuk ikhtiari. Tapi ada yang tidak boleh dipilih, namanya qabih. Baik. Turtahu, yang diberikan pilihan bagi si pembaca untuk memilihnya. Berikan kesempatan untuk memikirkan, oh ini bagus berhenti, di sini tidak bagus berhenti. Tamun, pertama tam. Yang kedua kafin, wakaf kafi. Ketiga hasan. Yang keempat qabih, ada wakaf qabih. Nah sekarang bagaimana? Apa pengertiannya tam? Di sini sebutkan tamun idza lam yata'allaq mutlaqan. Wakaf tam itu ada apabila ia tidak memiliki ta'alluq. Apa yang ta'alluq? Keterkaitan secara mutlak antara maknanya dan i'rabnya dengan kata setelahnya. Berarti sudah sempurna maknanya. Tidak ada lagi keterkaitan makna antara kata tempat kita berhenti dan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna atau segi i'rab atau lafaz. Baik. Dan ini terjadi pada beberapa tempat berikut. Ini yang pertama adalah ayyakunal waqfu ala ru'usil ayi wa intihail qisasi. Wakaf itu berada di akhir ayat, kemudian berhentinya kisah-kisah. Maka ini kebiasaannya secara umum berada pada wakaf tam. Contohnya apa wakaf tam? Kita baca Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Itu sudah berhenti satu pembahasan, satu rentetan penguraian sifat orang bertakwa. Siapa orang takwa? Sampai ulaika humul muflihun. Itu sudah satu rentetan kisah. Karena kalau kita pindah ayat ke-6-nya, itu sudah pindah pembahasan. Baik. Kemudian yang kedua bisa menjadi wakaf tam, ayyakunal waqfu fi wastil ayi. Bisa saja wakaf itu tam itu berada di pertengahan ayat. Contohnya berhenti pada kata ja'ani. Ini contoh di ayat ini apa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh telah menyesatkan aku daripada zikr setelah ia datang kepadaku. Maka di sini apa? Sudah berhenti cerita mengenai hikayatnya orang walim. Kemudian ayat setelahnya apa? Memulai dengan wa kana syaitanu lil insani khadula. Itu mulai kata dari situ. Kemudian yang ketiga ayyakunal waqfu ba'da tamamil ayati bi kalimah. Wakaf terjadi ketika kita telah menyelesaikan satu ayat, kemudian tambah satu kata setelahnya. Coba sini Al-Qurannya sini. Di sini misalnya di surah Yunus ayat 103. Di situ ada kata kadalik, berhenti setelah kata
Kadzalik setelah tanda waqaf. Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Boleh kita berhenti di kata kadzalik seperti summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Ini di tengah kata. Kalau apa tadi? Di akhir ya. Di akhir setelah ayat ya. Setelah ayat itu contohnya gini. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadzalik. Jadi dikata kadzalik. Kenapa tadi saya cari di surah Yunus ini? Karena saya praktekkan berhenti di hadapan guru saya Syekh Abdullah. Dia muazzin di Masjid Al-Azhar. Saya juga setoran hafalan sama beliau, selain saya Nabil. Jadi banyak tempat guru saya. Jadi saya dengan sengaja berhenti di situ di kadzalik. Ternyata beliau tidak tegur, berarti boleh berhenti di kadzalik. Tadi di surah Sayyidina Yunus itu 103, tapi itu bukan akhir ayat. Tapi setelah tanda waqaf. Kadzalik itu di sini tidak ada tanda waqafnya. Tapi dalam mushaf lain ada. Artinya boleh waqaf di situ ya. Saya dengan sengaja berhenti di hadapan guru saya, ternyata beliau tidak tegur. Berarti beliau setuju boleh berhenti di situ. Kalau di mushaf cetakan Timur Tengah nggak ada tanda di situ. Tapi saya berhenti di situ karena saya lihat mushaf lain ada. Ternyata beliau membolehkan. Nah, dijelaskan di sini tadi kan boleh. Setelah ada tempat tanda untuk waqaf, setelahnya ada satu kata seperti kata kadzalik. Baik. Nah, contoh lain di situ di surah Shaffat. Wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Itu akhir ayat kan? Kemudian setelahnya wabil laili afala taqilun. Dan boleh kita berhenti di kata wabil laili, itu lebih bagus malah. Contohnya wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wabil lail afala taqilun. Baik. Kemudian yang keempat, ayyakunal waqfu fi awakhiris suwaru. Berhenti di akhir surah. Berarti minal jinnati wan nas. Itu sudah menunjukkan waqaf apa tadi? Waqaf tam ya. Kemudian apa yang menjadikan dia disebut dengan waqaf tam? Tadi sudah disebutkan apa? Karena tidak ada keterkaitan antara tempat kita waqaf dan kata setelahnya dari segi makna dan lafaz. Kemudian yang kedua adalah waqaf kafi. Waqaf kafi disebutkan dalam bait ini kafin idza ma'na faqat ta'allaqa. Waqaf kafi itu apabila ia berkaitan dengan kata setelahnya dari segi apa? Makna. Tapi tidak berkaitan dari segi i'rabnya. Maka disebut waqaf kafi. Baik. Apa dalilnya? Ini perlu dalil ini karena nggak sempurna, masih ada kaitannya. Kalau tadi kan sudah nggak ada. Kaitan ini ada kaitannya. Mana dalilnya boleh berhenti di situ? Waqaf kafi. Ini ada dalilnya ya. Ma warada an Abdullah bin Mas'ud, dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra alayya, bacalah Al-Qur'an kepadaku. Qultu ya Rasulullah, aku berkata,
Ya Rasulullah, utusan Allah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Apakah aku membaca Al-Qur'an kepadamu? Padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Qala na'am. Nabi berkata, iya. Fa qara'tu suratan nisa'i, maka aku membaca surah An-Nisa hatta ataitu ila hadil ayah, sehingga aku membaca ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Berhenti sekarang. Faltafattu ilaihi, maka aku menengok, membalikkan wajahku kepadanya. Fa idza ainahu tadrifan, maka air matanya bercucuran. Qala Imam Ad-Dani berkata, menjelaskan dalil ini, fahada dalilu jawazil qat'i alal waqfi al-kafi. Ayat ini atau perilaku Nabi SAW memberhentikan sahabat ketika sampai kata syahida menunjukkan kebolehan berhenti di waqaf kafi. Mengapa? Lianna syahidan laisa minat tammi. Karena kata syahidan tidak termasuk waqaf tam. Wa huwa muta'alliqun bima ba'dahu makna. Karena ia masih berkaitan dengan kata setelahnya dari segi makna. Karena sempurnanya di akhir ayat 42 haditha. Kalau dibaca sampai akhir ayat, enggak dibacakan supaya enggak ngambil waktu ya. Baik. Itu dalil kebolehannya. Kemudian di mana tempatnya waqaf kafi? Yang pertama, ayyakuna al-waqfu ala ru'usil ayy. Boleh saja berhenti di akhir ayat. Contohnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kan tidak jelas, kita jelaskan di antara ciri orang yang bertakwa disebutkan di surah Al-Baqarah. Itu apa? Menginfakkan hartanya. Tapi kan ini masih ada katanya dengan maknanya dengan kata setelahnya. Apa? Ulaika kan? Masih ada kaitannya dengan itu. Tapi nggak apa-apa berhenti di kata yunfiqun. Walaupun masih ada kaitan secara makna dengan maka ini disebut dengan waqaf kafi. Baik. Yang kedua, ayyakuna al-waqfu asna al-ayah. Terdapat juga waqaf kafi di pertengahan ayat. Misalu, contohnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat tatkala Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Berhenti di sini merupakan waqaf kafi. Ngapa kafi? Karena masih ada kaitan dengan makna dengan kata setelahnya. Baik. Berhenti di waqaf kafi dan waqaf tam boleh langsung memulai pada kata setelahnya. Kemudian yang ketiga, al-waqful hasan. Waqaf hasan. Wa huwa al-waqfu ala di sini kita baca baitnya. Al-waqful hasan idza ta'alluqun hasal fil lafzi wal ma'na wa tammatil jumal. Waqaf hasan terjadi jikalau kata yang kita tempati berhenti masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya dari segi makna dan dari segi lafaz. Akan tetapi berhenti padanya memberikan makna yang bagus. Maka apa namanya? Contohnya berhenti pada kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Ini kan masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz. Walaupun sudah ada mubtada khobarnya. Alhamdu mubtada khobarnya mana? Lillah. Nah, tapi kan di sini masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya. Dari segi i'rab apa? Rabbil alamin sifat daripada lillah. Sifat daripada Allah. Nah, kita juga berhenti di Rabbil alamin, juga masih ada keterkaitan dengan berikutnya dari segi makna dan i'rab. Ar-Rahmanir Rahim juga masih sifat daripada Allah. Nah, sifat namusufnya belum selesai. Nah, itu dari segi apa itu? Segi i'rabnya, dari segi i'rabnya belum. Salah satunya masih ada keterkaitan i'rab juga secara makna masih ada. Tapi ketika kita berhenti di alhamdulillah, buruk gak maknanya? Enggak. Cuma tidak boleh mengulang, tidak boleh memulai pada kata salahnya Rabbil alamin. Enggak bagus. Harus mengulang. Kecuali berada di akhir ayat. Baik. Apa dalilnya boleh berhenti di wakaf hasan? Nah, ini kan minta dalil ini. Mengapa minta dalil? Karena nggak sempurna maknanya kan? Harus ada contoh dari Nabi atau ada dalilnya dari sahabat dan perbuatan sahabat. Apa dalilnya? Ayo kita bacakan dalilnya. Ma warada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Ummi Salamata radhiyallahu taala anha, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, annahu kana, menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a, jika membaca, qata'a qira'atahu ayatan ayah, beliau berhenti bacanya tiap ayat. Yaqulu, Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim, summa yaqif, kemudian berhenti. Summa yaqulu, kemudian melanjutkan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, summa yaqif, kemudian berhenti. Summa yaqulu, kemudian Nabi melanjutkan bacaan ar-rahmanir rahim. Ini wakaf apa tadi namanya? Wakaf hasan. Mengapa disebut wakaf hasan? Masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya secara makna dan i'rab. Nabi berhenti kan? Contoh dari Nabi itu. Boleh. Ada dalil. Jadi kita tidak mengada-ada. Baik. Maka disebutkan di bait apa ini? 213. Qif wabtadi, berhentilah dan mulailah. Pada wakaf yang disebutkan tadi, apa itu? Wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan. Boleh kita berhenti dan melanjutkan bacaan di kata setelahnya illa, kecuali. Illa idza kana al-hasan fi ghairi ra'sin, qif alaihi wasilan. Artinya ketika wakaf terjadi itu bukan pada wakaf hasan di akhir ayat. Nah, kalau tadi kan ini akhir ayat kan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu di mana? Akhir ayat. Baik. Tapi ada wakaf hasan di bukan akhir ayat. Contoh alhamdulillah, itu hasan kan? Tidak boleh melanjutkan di kata setelahnya rabbil alamin. Enggak boleh. Harus ngulang lagi, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Kemudian wala yajuzul waqfu fihi illa in kanat mutarran wasluhu waslan. Oh bukan.
Maaf, belum pindah ya. Sekarang waqaf qabih. Nah, kita sudah di waqaf hasan. Waqaf hasan, sekarang pindah ke waqaf apa nih? Qabih. Bait 214 punya saya. Ammal qabihu fata'alluqun wujud fil lafzi wal ma'na walakin lam yufid. Adapun waqaf qabih, maka terjadi ta'alluq, keterkaitan fil lafzi wal ma'na, dari segi makna dan segi lafaz atau i'rab, walakin lam yufid, akan tetapi tidak memberikan faedah yang sempurna. Artinya faedah yang diberikan adalah faedah yang buruk, yang tidak diinginkan. Maka disebutkan wala yajuzul waqfu fihi, maka tidak boleh berhenti pada waqaf qabih tersebut, illa kecuali in kunta mubtarran wasluhu waslan, jikalau engkau apa? Terpaksa, maka engkau memulainya di kata sebelumnya dan menyambungkan lagi dengan kata setelahnya. Baik, di mana waqaf qabih terjadi? Di sini disebutkan ayyakuna ayyaqifa alal mudhafi dunal mudhaf ilaih. Seperti apa? Berhenti di kata wa innahu bism. Apa? Surah An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi berhenti di mana? Wa innahu bism. Itu kan waqaf qabih. Mengapa? Kan dia mudhaf, belum ada mudhaf ilaihnya. Orang bertanya, dengan nama apa itu? Berikan efek yang buruk gak? Efek yang buruk. Ada nggak kaitannya dengan kata setelahnya dari segi i'rab? Ada. Mudhaf ilaihnya belum tersebut. Dari segi mana juga ada. Baik. Di surah Al-Fatihah, contohnya kita baca Ar-Rahmanir Rahim Malik, atau Ar-Rahmanir Rahim Malik. Ini ada mudhafnya, mana mudhaf ilaihnya? Yaumiddin. Yaumi masih mudhaf ilaih, kemudian menjadi mudhaf juga pada ad-din. Ini kalau berhenti di Malik artinya waqaf apa nih? Qabih, karena menimbulkan makna yang buruk. Orang bertanya, raja apa itu? Baik. Kemudian ada juga makna menimbulkan makna, akan tetapi makna yang ditimbulkan memberikan efek buruk. Kalau tadi kan nggak menimbulkan makna kan? Kita berhenti di Malik, ada nggak maknanya? Maliki. Nggak ada, karena nggak ada mudhaf ilaihnya belum terbaca. Bism, ada nggak maknanya? Nggak ada, karena mudhaf ilaihnya belum terbaca. Ada juga waqaf qabih, sudah memberikan makna, tapi maknanya tidak diinginkan oleh syariat. Contohnya apa? La taqrabus shalah. Janganlah kalian mendekati salat, melaksanakan salat. Berhenti di situ. Ini memberikan makna kan? Atau bahkan jangan mendirikan salat, jangan dekat salat. Dipahami maknanya, tapi bertentangan dengan apa? Syariat. Maka tidak boleh berhenti di sini. Ini asalnya adalah urutan dalil pelarangan khamar. Khusus di ayat ini khamar belum diharamkan secara mutlak. Masih boleh. Dari khamar itu ada runtutan pengharamannya. Tidak secara mutlak langsung diharamkan sekaligus di zaman Nabi SAW. Itu runtutan terakhirnya di
di juz 7 ayat halaman kedua, awal halaman. Bukan. Rijzum min amali syaitani fajtanibuhu. Itu ada fajtanibuhu. Jauhilah. Ini menunjukkan keharaman karena syariat memerintahkan untuk dijauhi, itu sudah menunjukkan keharaman secara mutlak. Tapi ayat ini, ketika ayat ini la taqrabus sholata, masih menunjukkan apa? Kebolehan mengkonsumsi, yang penting bukan waktu sholat. Tapi sudah dibatasi, sudah ada pembatasan. Misalnya waktu duhur jam 11.57, misalnya 2 jam sebelum duhur jangan konsumsi. Masih jam 8, jam 7 masih bisa. Karena nggak mabuk, belum ada menimbulkan efek mabuk. Di waktu sholat kan di waktu sholat, apabila yang menimbulkan efek mabuk dalam waktu sholat. Berarti di sini syariat sudah membatasi. Tapi tidak boleh kalau dekat-dekat sholat. Misalnya antara duhur dan asar, masih ada beberapa jam. Asar jam 4 lah, setengah 4. Maka habis duhur boleh langsung minum. Nanti setengah 1 jam setelah duhur nggak boleh minum lagi karena sudah dekat asar. Ini dalam pembahasan ini itu rentetan pengharaman khamar, tidak langsung diharamkan secara mutlak. Tapi jangan pakai ayat ini untuk mengatakan boleh lah minum khamar, nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Karena ini menunjukkan bukan makna yang diakui oleh syariat. Ini hanya rentetan, harus dijelaskan tapi tidak secara urut. Saya urutkan rentetan ayatnya ya. Karena bukan pembahasan kita di situ, hanya disinggung saja. Baik. Kemudian bentuk berikutnya adalah berhenti dan sangat memberikan makna yang lebih buruk daripada yang tadi. Apa itu? Fa'alam annahu la ilah. Loh, ini saya berhenti karena mengajar nggak boleh ya? Kalau saya nggak mengajar, saya nggak boleh juga berhenti. Ini hanya menunjukkan bahwa saya menunjukkan kata itu tidak boleh berhenti. Karena kalau saya berhenti, ini langsung dengan sengaja tanpa saya mengajar, ini saya menjadi kafir. Karena menafikan keberadaan Allah ini. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan, harusnya la ilaha illallah baru berhenti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu baru sempurna. Maka ini berhenti di situ konsekuensinya sangat berat. Karena sangat tidak diinginkan oleh syariat, apalagi menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Quran dipakai menafikan, astagfirullah. Padahal Quran menetapkan apa? Keberadaan Allah kan. Berarti itu makna yang sangat buruk. Baik. Kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, minimalnya mengetahui i'rabnya, maka sebaiknya kita mengikuti tanda waqaf dalam Al-Quran. Baik. Tanda waqaf itu ada beberapa tanda yang kita jelaskan. Pertama apa? Mim. Apa mim ini? Lazim, harus berhenti. Lampu merah, jangan lewati lampu merah ya. Jangan robos, nggak boleh. Nanti menimbulkan makna yang rancu. Kemudian yang kedua, titik 3 berdampingan. Alamatu ta'anuqil waqfi atau al-waqful muraqabah atau al-waqful mu'anaqah. Itu contohnya di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib atau dzalikal kitabu la raiba fih. Berhenti di salah satunya ya. Kemudian yang ketiga, waqaf lam alif. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh waqaf. Kalau mim tadi harus waqaf, ini kebalikannya. Kemudian yang keempat, waqaf sila atau sili. Kalau Dr. Iman bacanya sili. Kalau Syekh Nabil bacanya sila. Boleh-boleh aja ya. Artinya apa? Lebih bagus wasal daripada berhenti. Kemudian waqaf qila atau qili. Guru saya bacanya
qila. Dokter bacanya qili. Artinya lebih bagus apa nih? Lebih bagus berhenti daripada wasol disambung. Kemudian jim. Apa artinya jim? Sama saja. Berhenti atau wasol sama saja. Boleh. Kemudian waqaf. Ada tanda waqaf ain. Huruf ain. Misalnya cetakan lama, cetakan baru kayaknya jarang saya temukan ain. Apa tanya tuh? Tanda menunjukkan tempat yang bagus untuk ruku bagi orang yang menjadi imam dalam sholat atau sholat sendirian. Mengapa? Karena sudah sempurna makna yang dimaksudkan dalam kisah tersebut atau mau'izah yang ingin disampaikan atau hukum yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Baik, ada juga yang lain. Apa itu? Po. Apa lagi? Ini cetakan enggak ada cetakan Timur Tengah ini huruf apa? Huruf apa? Huruf ko. Apa lagi? Sod. Apa lagi? Zai. Apa lagi? Qaf. Apa lagi? Apa nih? Love ya? Bukan. Daun waru. Love terbalik katanya. Apa to ini menunjukkan apa? Lebih baik berhenti. Kalau sode boleh berhenti. Kalau zai disambung lebih baik. Kalau qaf sebaiknya berhenti. Kalau ala tanda love ini dan waru, ini tanda dan waru namanya. Daun jati. Daun jati kampung begitu bentuknya kan? Maka itu menunjukkan apa? Ada perbedaan perhitungan ayat di antara riwayat yang ada. Contohnya di surah Al-Fatihah. Di ayat 7 dibagi dua bagi yang tak menghitung basmalah sebagai ayat pertama. Maka Al-Fatihah tetap 7 ayat. Tapi ayat 7-nya dibagi menjadi 2. Berarti tetap 7 ayat ya. Berarti berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada perbedaan ayat di situ. Riwayat yang kita baca berapa? 1 ayat. Karena kita menghitung basmalah sebagai ayat pertama. Riwayat yang tidak menghitung basmalah sebagai pertama berhenti di situ dan dicetakan itu ada tanda daun begini. Kemudian di atasnya ada apa? Lam alif. Artinya dalam riwayat yang kita baca jangan berhenti di situ. Tapi riwayat lain boleh. Mengapa? Karena di akhir ayat. Kalau orang tua lah bolehlah, nggak jadi masalah. Mengikut bahwa Nabi pernah berhenti di situ. Mengapa? Karena kalau riwayat lain berhenti di akhir ayat. Dan ini akhir ayat. Berarti Nabi pernah mencontohkan berhenti. Akhir ayat kan? Akhir menunjukkan Nabi pernah berhenti di situ dalam riwayat tersebut. Maka kalau kita baca Hafs, orang tua kalau masih muda seperti itu janganlah. 1 ayat sekaligus. Kalau orang tua masih bolehlah berhenti di situ. Karena Nabi pernah berhenti di situ. Karena sebagian riwayat menunjukkan apa? Akhir ayat. Baik. Ada kemudahan untuk orang tua. Di mana enggak? Kalau di bawah saya lebih-lebih lagi masa. Baik. Nafasnya panjang-panjang. Masih bisa dilatih. Kalau orang tua udah 50 tahun ke atas, itu masih semangat untuk kalau mau melatih satu nafas. Kalau enggak ya cukuplah 2 kali enggak apa-apa. Baik. Sekarang bait selanjutnya, bait terakhir dari bab pembahasan wakaf. Walam yajib waqfun walam yahrum siwa
ma'auhamal ma'na wa qarihi nawa. Dan tidak ada wakaf di mana wajib berhenti atau haram untuk melanjutkan bacaan siwa ma'auhamal makna, di mana apabila kita berhenti di kata tersebut itu memberikan makna yang buruk. Maka kalau ada itu, kalau ini berhenti di sini maknanya bagus, maka berhenti. Itu wajib berhenti. Seperti tadi apa? Contohnya wajib berhenti. Kalau ada tanda mim, itu wajib berhenti di situ. Kalau disambung, maknanya buruk atau jelek. Seperti apa lagi? Berhenti pada kata yang tidak diinginkan oleh syariat. Itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Baik, maka disebutkan di sini siwa ma'auhamal makna, memberikan makna yang waham, makna yang buruk, jelek. Wa qarihi nawa, sedangkan pembacanya meniatkan dengan sengaja berhenti di situ. Saya kan nggak sengaja, saya mengajar misalnya tadi kan, sengaja untuk mengajarkan bahwa berhenti di sini salah. Kecuali saya nggak mengajar kalau berhenti di situ, itu tidak boleh. Baik. Jadi ada wakaf itu wajib berhenti apabila kita berhenti di situ memberikan makna yang bagus, diinginkan oleh syariat. Ada wakaf yang haram untuk berhenti apabila kita berhenti di situ maknanya belum terselesaikan, memberikan dampak yang buruk. Maka di sini lihat dari masing-masing dari segi maknanya. Kapan dia berhenti, wajib harus berhenti, kapan tidak boleh berhenti. Maka itu menunjukkan dilihat dari segi maknanya saja. Maka kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, ikutilah tanda wakaf yang ada, atau belilah mushaf yang ada tanda wakaf ibtida'nya. Itu kita sudah sangat dipermudah sebenarnya percetakan itu oleh para ulama gitu. Kita tinggal mengikuti saja. Baik, sampai di sini pembahasannya.